Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami, pemirsa, dan kini kita ada segmen Create Up dan kita akan membahas mengenai kurangi pemborosan dan kehilangan makanan dengan teknologi ala startup. Sudah tersambung melalui video conference ada Mas Muhammad Hafid Rosidin atau Mas Hafid ya saya panggilnya. Ini adalah CEO dari Biki. Selamat pagi Mas Hafid, apa kabar? Selamat pagi, Alhamdulillah sehat Mas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mungkin untuk lebih mengenal Biki itu apa sih Mas Hafid? Oke, jadi Biki ini adalah sebuah ekososial startup ya, di mana kami bergerak di bidang misi kami adalah membantu mengurangi adanya food loss dan food waste, khususnya untuk komoditas buah dan sayuran di Indonesia. Ini adalah apa pengawet begitu ya, kurang lebih ya, untuk kemudian mengawetkan sayur dan buah-buahan. Betul, salah satu produk kita adalah produk edible coating yang tadi disampaikan. Kita punya coating lapisan yang bisa memperpanjang masa simpan buah dan sayuran sehingga bisa didistribusikan dalam waktu yang lebih lama dan dalam wilayah yang lebih jauh. Selain itu kita juga punya beberapa produk atau solusi ya, di mana kami membantu khususnya para petani sebagai penghasil 30% adanya kehilangan pangan di Indonesia, khususnya buah sayuran ini. Di packing house itu kita promote atau kita kenalkan, sosialisasikan tentang good handling practices, cara penanganan pasca panen yang baik. Kemudian kita aplikasikan tadi teknologi edible coating Citasil kita, dan juga kita digitalize dengan aplikasi kita bisa men-traceability track dari setiap masa simpan buah dan sayuran sampai ke tangan konsumen, seperti itu. Oke, jadi dari buahnya sendiri ataupun sayurannya sendiri sudah diberikan edible coating dan juga dari proses distribusinya sendiri juga ini memang dijagain gitu ya untuk cold storage dan ada semacam pendataan lah untuk mengetahui kemudian possibility pada saat sebuah komoditas pangan didistribusikan apakah akan segera busuk atau tidak gitu, apa yang harus dilakukan untuk kemudian mencegah itu, kurang lebih seperti itu ya. Betul, betul. Ya. Baik, kalau dari namanya kan ini adalah edible coating, berarti memang kalaupun terkonsumsi ataupun termakan itu aman ya Mas Hafid ya? Betul, aman Mas. Kita proses dari bahan baku yang kita gunakan untuk edible coating ini, kita menggunakan dua bahan. Yang pertama adalah animal based resources, atau kita menggunakan dari krustasea, ada kulit udang dan lain-lain. Kemudian kita juga menggunakan plant based resources, kita ada dari mushroom dan lain-lain. Jadi secara bahan bakunya sangat aman dikonsumsi. Selain itu kita juga menggunakan bahan-bahan tambahan yang food grade dan sudah sesuai dengan peraturan pangan Badan POM di Indonesia. Oke, karena concern dari masyarakat sendiri kalau kita bicara mengenai apel impor gitu, kalau kita scratch apelnya ada semacam lapisan seperti lilin gitu ya, dan itu banyak kemudian informasi yang beredar kalau itu terkonsumsi akan cukup membahayakan. Tapi kalau yang diproduksi oleh Biki sendiri aman ya? Aman, 100% kita produksi aman, betul. Baik, dan juga ramah lingkungan juga ya Mas ya? Pastinya. Oke. Betul. Baik, dari berbagai macam solusi yang dihadirkan, kemudian juga konsep usaha, tentu saja ini berpulang ke satu hal yang menginspirasi pendirian dari Biki sendiri. Apa sih yang menginspirasi Mas? Ada dua hal sebetulnya yang menginspirasi kita awalnya untuk menciptakan Biki. Yang pertama itu adalah Indonesia ini adalah salah satu negara terbesar ekspor udang di dunia. Dan kalau kita melakukan ekspor udang itu lebih dari 50%-nya itu dihasilkan by product. Ada kulit, ada kepala udang yang saat ini tidak banyak termanfaatkan. Oleh karena itu kita melihat ini peluang untuk sebuah by product ini kita bisa manfaatkan sebagai nilai tambah apa yang bisa kita ciptakan. Sehingga dari 2018 kita memulai research menghasilkan chitosan dari kulit udang sebagai bahan baku Citasil. Yang kedua, yang kita fokuskan dalam misi kita dalam food loss dan food waste ini karena masalah ini sangat besar, Mas. Jadi kita ketahui bahwa jumlah food loss dan food waste Indonesia ini mencapai lebih dari 20 juta ton saat ini per tahunnya. Ini kerugian finansial kita lebih dari 200 sampai 500 triliun per tahunnya. Di buah sayuran sendiri lebih dari 50 triliun per tahunnya. Dan ini kalau kita bisa manfaatkan, kita bisa eksplorasi untuk pengurangan food waste ini, kita bisa memberikan makan lebih dari 100 juta orang di Indonesia. Maka ini adalah concern yang sangat besar yang Biki coba elaborate untuk kita bisa solving. Oke, ruginya berlipat-lipat ketika kita kemudian kurang bisa memaksimalkan penggunaan dari komoditas-komoditas pangan sendiri, karena dari prosesnya sendiri juga menggunakan pupuk, kemudian juga ada emisi karbon yang dikeluarkan begitu ya,
plus Betul. juga ini tidak kemudian terserap secara maksimal begitu. Oke, kalau bicara mengenai agri-food system yang kemudian dimiliki, ini sebetulnya seperti apa, Mas, untuk yang sejauh ini yang sudah diterapkan oleh Biki? Baik, jadi Biki ini kita bekerja di dua sektor ya, di dua sub tema. Yang pertama adalah food loss food waste, yang kedua adalah sustainable agriculture. Tahun lalu model bisnis kita sudah mendapatkan award dari Bappenas, kita mendapatkan Indonesia SDGs Action Award, di mana model bisnis yang kita terapkan ini di Pulau Jawa saat ini khususnya di 30 titik Biki Point yang kita miliki, itu kita mendukung adanya SDGs nomor 2, 12, dan juga 13. Model bisnis yang pertama dari supply chain-nya, yang kami modifikasi atau kita tingkatkan, inovasikan dari mulai dari hulu, di mana para petani yang tergabung dalam ekosistem Biki ini kita transformasi secara pelan-pelan untuk merubah habit yang tadinya menggunakan konvensional atau chemical agri input, kita transformasi ke arah, kita edukasi ke arah organik ataupun sustainable agri input, di mana kita punya produk-produk juga untuk mendukung bagaimana menciptakan produk-produk buah yang lebih baik, punya nilai yield atau rendemen yang lebih tinggi. Kemudian di pasca panen kita kenalkan teknologi ya di Indonesia, yaitu edible coating tadi, di mana ini bisa mendistribusikan si petani, si pedagang bisa mendistribusikan produk buah sayuran itu lebih jauh. Kemudian di situ kita juga bantu secara permodalan di sektor petani, dan juga kita tingkatkan networking. Saat ini kita punya petani yang tidak hanya mendistribusikan produk buah sayurnya di dalam negeri, tapi sudah merambah ke mancanegara. Kita sudah ekspor berbagai komoditas sayuran dari Biki Point ke berbagai negara. Kemudian di akhir, di sektor di konsumen, itu kita bangun traceability system yang sedang kita saat ini masih kembangkan, di mana dengan adanya Citasil ini di level petani, nanti kita bisa memprediksi berapa lama masa simpan dari buah sayuran yang akan dikonsumsi oleh konsumen, di mana dengan aplikasi nantinya konsumen di setiap retail ataupun toko buah itu bisa melakukan scanning melalui aplikasi Biki, sehingga nanti akan tahu masa simpannya kapan, berapa lama lagi harus dikonsumsi, akan diolah menjadi apa saja, sehingga ini bisa menciptakan habit atau behavior yang baru untuk konsumen, sehingga bisa membantu mengurangi food waste di Indonesia. Oke, cita-citanya dari agri-food system yang dibuat oleh Biki sendiri adalah untuk meningkatkan efisiensi. Ini kemudian akan berdampak kepada harga jual dari si komoditas pangannya sendiri begitu ya. Tapi kalau bicara mengenai upaya untuk mengcoating dari komoditas pangan yang diproduksi, ini kan berarti ada treatment tambahan. Artinya ini akan ada cost tambahan begitu ya. Nah, kalau kita kemudian bandingkan dengan produk-produk konvensional lain, ketika bicara mengenai harganya gitu, akan sama atau lebih murah atau lebih mahal? Kita akan bahas usai jeda berikut ini, Mas Hafid, dan tetap bersama kami akan segera kembali. Saya masih berbincang bersama Mas Muhammad Hafid Rosidin, CEO dari Biki. Mas Hafid, harga jual dari produk sayur dan juga buah yang sudah di-coating ataupun diberikan treatment oleh Biki gitu ya, sudah di-coating, sudah diawetkan gitu. Nah itu harga jualnya lebih murah, lebih mahal atau sama aja? Kalau saat ini di pasaran masih relatif sama, Mas. Jadi penggunaan cost coating memang karena kita fokusnya ke arah bagaimana kita mengempower si petani, jadi secara cost juga kita menggunakan bahan-bahan yang tadi saya sampaikan, by product, sehingga cost coating di kita itu sangat-sangat affordable ya, masih terjangkau, karena 1 kilogram itu hanya membutuhkan kurang lebih 200 sampai 300 rupiah untuk tambahan cost coatingnya. Oke. Artinya ini juga akan memberikan sebuah manfaat kepada keawetan dari produknya sendiri, dan secara harga juga yang nggak mahal-mahal banget gitu ya. Artinya ini bisa diaplikasikan sendiri oleh petani ya? Betul, karena dengan kita bisa menambah masa simpan, maka dan juga mengurangi loss, maka yang biasanya terbuang itu bisa menjadi tambahan income dari petani, seperti itu. Oke, perbandingan keawetannya dari yang tidak menggunakan coating yang diproduksi oleh Biki dengan yang tidak menggunakan coating ataupun pengawet, seperti apa? Hasil dari tim research dari kami, dalam 20 komoditas yang telah kita ujikan itu kurang lebih peningkatan masa simpannya dalam rata-rata itu 2 kali lipat, Mas. Jadi saya ambil contoh, misalkan mangga itu yang ketahanan di suhu ruang itu 7 hari, kita bisa extend, kita bisa perpanjang masa simpannya itu dengan penambahan Citasil menjadi 14 hari di suhu ruang. Dengan kombinasi pendingin, kita bisa meningkatkan jauh lebih lama lagi, sehingga bisa sangat efektif untuk membantu untuk mendistribusikan buah dan juga mengurangi food loss. Oke, ini juga kerugian petani juga dapat diminimalisir begitu ya. Betul. Oke,
Kemana saja sejauh ini cakupan layanan dari Biki sendiri dan sejauh mana teknologi yang sudah dibuat begitu diterima dengan baik oleh petani dan apa challenge-nya sebetulnya, Mas Safit? Baik, untuk cakupan sendiri saat ini kalau untuk produk Citasil sendiri kita sudah distribusi ke seluruh pulau di Indonesia. Dari Sumatera sampai dengan wilayah timur di Papua, di Nusa Tenggara kita sudah distribusikan. Kemudian untuk model bisnis yang baru kami kembangkan, tadi saya sampaikan Biki Point, itu ya kita sekarang mendapatkan international grant untuk dukungan kita bisa mereplikasi 30 titik Biki Point yang saat ini baru kita fokuskan di Pulau Jawa, di mana kita bisa mengoptimasi packing house buah sayuran milik para petani dengan sistem agri-food system yang tadi saya sampaikan. Challenge-nya yang pertama adalah kita memiliki teknologi baru. Jadi untuk kita proses masuk ke dalam para petani untuk mensosialisasikan teknologi itu butuh effort dan butuh waktu pastinya. Dengan kita mengujikan secara langsung dan lain sebagainya. Kemudian challenge kedua adalah ini adalah produk yang awalnya membutuhkan perizinan regulasi yang cukup lama karena memang produk ini adalah produk inovasi, tapi kita terus dari 2019 terus berjuang sampai akhirnya kita bisa menemukan titik bisnis model yang bisa profitable. Baik, ada kerjasama yang dilakukan antara Biki dengan misalnya Kementerian Pertanian gitu ataupun lembaga lain? Ada, yang pertama dengan Bappenas dan juga dengan Kementerian Pertanian, di mana tadi yang saya sampaikan Biki Point ini menyasar kelompok-kelompok petani yang mendapatkan bantuan berupa bangunan packing house dari Kementerian Pertanian. Tapi yang pada saat kita visit gitu banyak yang tidak optimal, banyak yang tidak digunakan, banyak yang tidak dioptimasikan secara good handling practices-nya, alat-alatnya. Dan ini yang kemudian Biki melihat di sini adalah sebuah opportunity di mana kita bisa masuk melakukan kerjasama dengan para petani, kita bisa meningkatkan values banyak sekali dari hulu sampai hilir, di mana kita punya target mengempower farmers dan juga melibatkan perempuan di dalam packing house. Karena 70% yang terlibat di packing house para petani saat ini adalah ibu-ibu. Yang itu menjadi salah satu mimpi dan cita-cita kita untuk melakukan women empowerment sebagai support gender equity. Baik, sejauh ini sudah profit? Saat ini kita proses menuju profit. Insya Allah di tahun ini kita sudah bisa profit di tahun 2024 ini. Grand internasional sejauh ini baru didapatkan sekali atau sudah berapa kali, Mas? Untuk grant sendiri, untuk internasional kita beberapa kali sudah mendapatkan. Di Indonesia sendiri kita sudah mendapatkan lebih dari 15 kali ya dukungan dari lokal, dan international grant yang saat ini kita dapatkan jumlahnya cukup besar, dan kita yakin dengan adanya support dari grant ini kita bisa mengeksplorasi, kita bisa mereplikasi, mengekspansi model bisnis kita sehingga kita yakin di tahun ini kita sudah profitable. Baik, target dari Biki dalam jangka panjang apa saja, Mas Hafid? Target tahun ini dulu ya, tahun ini kita punya target untuk bisa membantu mencegah adanya food loss dan food waste buah dan sayuran itu 5.000 ton. Di mana kita ingin melibatkan kurang lebih 600 Biki Hero kita sebutnya. Ada 500 petani yang akan kita coba educate di dalam Biki ekosistem dan juga keterlibatan lebih dari 100 perempuan. Itu menjadi concern kita sih, di mana jangka panjang kita bisa bertumbuh terus membesar dengan keterlibatan para petani dan juga perempuan sebagai ekuivalen kita saling peningkatan dari sisi nilai tambahnya. Baik, semoga dengan berbagai macam upaya yang dilakukan oleh Biki dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan juga dari sisi konsumen sendiri dapat lebih mengkonsumsi produk-produk agrikultur yang lebih berkualitas, dan yang paling penting adalah dapat menekan food waste begitu ya ke depan, karena sayang sekali kalau kemudian banyak yang terbuang gitu gara-gara tidak terawetkan begitu ya, dengan aman tentu saja. Mas Hafid, terima kasih sudah bergabung bersama kami, sukses untuk Biki, sehat selalu, sampai jumpa. Terima kasih. Baik, dan pemirsa kita akan simak terlebih dahulu pergerakan dari IHSG di pergerakan sesi 1 hari ini. Dan IHSG sejauh ini tetap berada di zona positif, menguat 0,19% di level 7.100,687, dan saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top gainers diantaranya adalah ada Atla, MHKI, MPIX, IOTF, NCKL, kemudian ada TINS, Suri, Excel, PNLF. Top losers sejauh ini ada GLVA, LPPF, LMAX, PG, Roti, BNGA, HRTA, dan juga Silo.
Sudah 90 menit kami menemani Anda dalam Power Breakfast dan semoga pembahasan hari ini dapat menjadi referensi dan sumber informasi untuk Anda. Tetap perbarui informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Saya Wiki Adrian. Sampai jumpa.